Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Akila Zakiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Transformasi pada bangun datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi geometri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada translasi, yaitu pergeseran. Yang kedua ada refleksi, yaitu pencerminan. Yang ketiga ada rotasi, perputaran. Dan yang keempat dan terakhir adalah dilatasi atau perkalian. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu translasi atau pergeseran. Translasi ini suatu proses yang mengubah posisi suatu bentuk. Translasi ini membutuhkan vektor, yaitu A dan B. A ini merupakan jarak perpindahan yang secara mendatar atau bisa dibilang dengan sumbu X. Dan yang kedua B. B ini merupakan jarak perpindahan secara vertikal atau ke atas, bisa disebut juga dengan sumbu Y. Nah, jika A positif maka akan bergeser ke kanan, dan jika A negatif maka akan bergeser ke kiri. Nah, kalau yang B, jika B positif maka akan pindah ke atas, kalau B negatif akan pindah ke bawah. Biar lebih jelas, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya yuk. Nah, jadi untuk contoh soalnya yaitu suatu segitiga memiliki titik-titik koordinat A 1,2, B 3,4, dan C 2,6. Ditranslasikan oleh vektor negatif 2,3. Maka tentukanlah titik koordinat atas translasi tersebut. Nah, kita bisa masukkan cara untuk menyelesaikan dengan rumus seperti berikut. Di A, X, Y ditranslasikan oleh vektor AB sama dengan A aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, dari soal tersebut kita masukkan dengan rumus-rumus tersebut. Yang pertama kita bisa cari A-nya, yaitu 1,2 ditranslasikan dengan vektor negatif 2,3. Jadi A aksen sama dengan 1 ditambah negatif 2, Y-nya 2 ditambah vektor yang B yaitu 3, sehingga kita bisa mendapatkan hasil A aksennya adalah 1 tambah negatif 2 yaitu negatif 1, 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan ini juga berlaku untuk titik-titik yang selanjutnya. Maka yang B juga kita bisa mendapatkan hasil yang B 3,4 ditranslasikan vektornya negatif 2, 3, sehingga hasil B aksennya adalah 3 ditambah negatif 2, yang Y-nya 4 ditambah 3. Sehingga hasil B aksennya adalah 3 tambah negatif 2 adalah 1, 4 tambah 3 adalah 7. Selanjutnya kita cari yang C. Yang C titik koordinatnya yaitu 2,6 ditranslasikan dengan vektor yang sama yaitu negatif 2 dan 3, sehingga C aksennya adalah 2 ditambah negatif 3, negatif 2, 2, Y-nya 6 tambah 3. Sehingga hasilnya yang C aksen adalah 2 ditambah negatif 2, 0, 6 tambah 3 yaitu 9. Nah, setelah translasi, selanjutnya ada refleksi, yaitu pencerminan. Refleksi ini menghasilkan bayangan yang ukurannya sama persis, tapi mengubah posisi yang terbalik seperti cermin datar. Nah, sifat-sifatnya dari sumbu X dengan titik awal X, Y, maka bayangannya didapat X, min Y. Kalau misalnya kita mencari dari sumbu Y, maka didapat bayangannya min X, Y. Dan selanjutnya, kalau misalnya dari garis Y sama dengan X, maka bayangannya didapat Y, X. Sedangkan garis Y sama dengan min X atau negatif X, maka didapat bayangannya bahwa negatif Y, negatif X. Nah, selanjutnya ada rotasi atau perputaran. Rotasi ini memutar suatu objek searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam terhadap suatu titik tertentu.
Nah, untuk mencari rotasi pasti ada sudut-sudutnya. Nah, untuk sudut 90 derajat ini, jika titik awalnya adalah x, y, maka bayangannya menjadi negatif y, x. Kalau yang 180 derajat akan menjadi negatif x, negatif y. 270 derajat, y, negatif x, dan 360 derajat jadi x, y. Nah, setelah rotasi, selanjutnya ada dilatasi atau perkalian. Dilatasi ini merupakan transformasi geometri yang mengubah ukuran memperbesar atau mengecil suatu bangun tanpa mengubah ukurannya dengan menggunakan titik pusat dan faktor skala. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita langsung aja masukkan ke dalam contoh soal. Ya, untuk contoh soal dilatasi atau perkalian ini, ada dua contoh soal, yaitu untuk titik pusat yang 0,0 dan titik pusat A, B. Untuk titik pusat 0,0 itu terdapat titik A 2,4 dilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan juga faktor skala K2. Maka tentukan koordinat bayangannya. Sebelum itu, cara menentukannya itu saya ditulis A, X, Y dilatasikan pada titik koordinat 0,0 dan faktor skala K. K didapat X kali K, Y kali K. Nah, soal tersebut tinggal kita masukkan pada rumus ini. Itu A 2,4 dilatasikan dengan titik pusat 0,0, faktor skalanya 2, maka didapat A aksen yaitu 2 kali 2, 4 kali 2. Maka didapat A aksennya yaitu 2 kali 2, 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, untuk contoh soal selanjutnya yaitu terdapat titik A 1, negatif 7 dilatasikan dengan titik pusat 2,3 dengan faktor skala K1. Maka tentukan koordinat bayangannya. Nah, seperti yang sebelumnya, kita harus cari cara menentukan titik bayangannya. Kita bisa tulis X, Y dilatasikan dengan titik pusat A, B dan juga dengan faktor skala K, maka didapat K dalam kurung X kurang A tutup kurung tambah A, K dalam kurung Y kurang B tutup kurung dan tambah B. Ya, dari contoh soal tadi kita masukkan ke dalam rumus ini. Didapat A 1, negatif 7 dilatasikan pusat 2,3 dan dengan faktor skala K 1. Kali dapat K-nya 1 dalam kurung X-nya 1 dikurangi hanya 2 satu kurung ditambah 2, K1 dalam kurung negatif 7 dikurangi 3 ditambah 3. Sehingga kita bisa jumlahkan semuanya menjadi 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah 2, 1. Sehingga dapat A aksennya 1, negatif 7 dikurangi negatif 3 dapat negatif 10. Negatif 10 dikali 1, negatif 10. Negatif 10 ditambah 3 kali dapat negatif 7. Maka hasil dari koordinat bayangannya adalah A aksen 1, negatif 7. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.